Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Heribertus Tade, NIM 2003030086, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Review buku ke-7, bacaan dari Emile Durkheim, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Sosiologi dan ilmu sosial sekarang pada pertimbangan pertama. Sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dari psikologi, dan tesis ini sebenarnya dipertahankan antara lain oleh Terde, masyarakat, kata mereka, alat tidak izin, adalah individu yang menyusunnya. Mereka adalah satu-satunya kenyataan. Kita melihat dari analisis ini, betapa salahnya pandangan bahwa sosiologi itu sangat sederhana, sains yang terdiri, seperti yang dipikirkan Comte dalam satu masalah. Sampai hari ini itu benar-benar mustahil bagi seorang sosiolog untuk memiliki pengetahuan ensiklopedia sainsnya. Tetapi masing-masing sarjana harus melekatkan dirinya pada urutan masalah kasus kecuali dia ingin puas dengan pandangan yang sangat umum dan tidak jelas. Pandangan umum ini mungkin berguna jika yang sangat umum tidak jelas. Pandangan umum ini juga berguna sosiologi hanya mencoba menjelajahi batas-batas wilayahnya dan menyadarinya dirinya sendiri, tetapi disiplin tidak bisa lagi bermain-main dengan cara seperti itu. Bagian kedua, definisi perburuan, kejahatan dan hukuman definisi ketenaga kerjaan dalam masyarakat. Dalam waktu singkat, perubahan besar telah terjadi dalam struktur kita masyarakat. Mereka telah dibebaskan dari tipe segmenter dengan kecepatan dan sejenisnya, proporsi yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Akibatnya moralitas yang sama sesuai dengan tipe sosial telah mengalami kemunduran, tetapi tanpa yang lain berkembang cukup cepat untuk mengisi ruang kosong dalam kesadaran kita. Iman kami telah diganggu, tradisi telah kehilangan pengaruhnya, penilaian individu telah dibebaskan dari kolektif pertimbangan. Namun di sisi lain, fungsi yang terganggu selama pergolakan belum terjadi, punya waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Dua hukum evolusi penal, hukum variasi kuantitatif. Ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Intensitas hukuman lebih besar di masyarakat termasuk dalam tipe yang kurang maju dan seperti yang dimiliki kekuasaan terpusat, karakter yang lebih absolut. Tidak ada kebutuhan besar untuk mendefinisikan. Yang pertama, relatif mudah untuk mengenali apakah spesies sosial lebih atau kurang maju dari yang lain. Seseorang hanya perlu melihat mana yang lebih maju kompleks, atau jika sama-sama kompleks, yang lebih terorganisir. Satu. Selain itu, hierarki ini spesies sosial tidak menyiratkan bahwa suksesi bentuk masyarakat yang unik dan linear seri sebaliknya bisa dipastikan lebih baik diapresiasikan sebagai pohon dengan lebih banyak lagi atau cabang yang kurang berbeda. Tetapi pada pohon ini masyarakat ditempatkan lebih tinggi atau lebih rendah, dan benda ditemukannya pada jarak yang lebih besar atau lebih kecil, dan batang umum. Ini hanya dengan syarat mempertimbangkan mereka dengan cara ini sehingga dimungkinkan untuk berbicara tentang evolusi umum masyarakat. Faktor kedua yang kita bedakan di atas seharusnya menahan kita lebih lama. Kami katakan tentang kekuasaan pemerintahan yang menjadi mutlak ketika bertemu dalam fungsi-fungsi sosial lainnya. Tidak ada yang menurut sifatnya menyeimbangkan dan secara efektif membatasinya.
Hukum variasi kualitatif. Hukum yang baru saja kita buat hanya berkaitan dengan besaran atau kuantitas hukuman. Yang akan kita pertimbangkan sekarang ini terkait dengan kualitatifnya modalitas. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Hukuman yang terdiri atas privasi kebebasan dan kebebasan saja untuk jangka waktu yang bervariasi sesuai dengan gravitasi kejahatan cenderung semakin menjadi jenis represi normal. Dengan demikian, pada saat pendirian tempat penahanan menjadi berguna sebagai konsekuensi dari hilangnya tanggung jawab kolektif secara progresif, bangunan yang dapat digunakan untuk tujuan ini sedang dibangun. Penjara memang benar masih hanya pencegahan, tetapi begitu dibentuk untuk tujuan ini, mereka dengan cepat mengambil bersifat represif, setidaknya sebagian. Aturan metode sosiologi. Definisi kami ternyata terlalu sempit dan pada saat yang sama terlalu luas, mencakup hampir semua realitas. Telah dikatakan bahwa lingkungan fisik ataupun melatih batasan pada makhluk yang menjadi sasaran tindakannya untuk pada suatu sejauh mana mereka terkait untuk beradaptasi dengannya. Namun di antara kedua mode pemaksaan ini ada masih perbedaan yang memisahkan lingkungan fisik dari lingkungan moral. Itu tekanan yang diberikan oleh satu atau beberapa benda pada benda lain, atau bahkan atas keinginan lain. Jangan bingung dengan tekanan yang diberikan kesadaran kelompok atas kesadaran anggotanya yang istimewa tentang kendala sosial. Alaya berasal bukan dari kekauan pengatur molekul tertentu, tetapi dari prestais yang tertentu. Representasi diinvestasikan benar bahwa kebiasaan baik individu maupun keturunan memiliki dalam beberapa hal properti yang sama. Ini kebiasaan mendominasi kita dan memaksakan keyakinan atau praktik atas kita. Sosiologi komparatif bukanlah cabang khusus dari sosiologi. Itu adalah sosiologi itu sendiri. Sejauh itu tidak lagi menjadi deskriptif murni dan bercita-cita untuk menjelaskan fakta. Bunuh diri. Sebagai konsekuensi dari pencarian penyebab kecenderungan bunuh diri masing-masing masyarakat di sifat masyarakat itu sendiri, dan dengan mengesampingkan individu, kami telah memperolehnya hasil yang sama sekali berbeda. Sedangkan hubungan antara bunuh diri dan biologis atau faktor fisik tidak pasti dan ambigu. Antara bunuh diri dan jenis tertentu, lingkungan sosial bersifat langsung dan konstan. Disinilah akhirnya kami menemukan nyata hukum memungkinkan kita untuk mencoba klasifikasi metodis dari jenis bunuh diri. Dari semua fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa angka bunuh diri sosial hanya dapat dijelaskan secara sosiologis. Konstitusi moral masyarakatlah yang selalu menentukan kuota kematian sukarela. Untuk setiap penduduk ada kekuatan kolektif dengan tertentu kekuatan yang mendorong pria untuk bunuh diri. Bentuk dasar kehidupan agama. Representasi agama adalah representasi kolektif yang mengekspresikan realitas kolektif. Ritus adalah cara bertindak yang berkembang di tengah-tengah kelompok, mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan mental tertentu dalam kelompok ini. Jadi kita kategorinya berasal dari agama, mereka harus berpartisipasi dalam sifat yang sama untuk semua fakta agama. Mereka juga harus bersosialisasi urusan dan produk pemikiran kolektif, setidaknya untuk kondisi aktual kita pengetahuan tentang hal-hal lain. Seorang harus
Berhati-hati untuk menghindari semua radikal dan eksklusif. Pernyataan diperbolehkan untuk menganggap bahwa mereka kaya akan elemen sosial, bahkan saat ini dapat dilihat secara tidak sempurna di beberapa di antaranya mempresentasikan seperti apa gagasan tentang waktu tanpa proses yang kita gunakan untuk membaginya, mengukurnya atau mengungkapkannya dengan tanda-tanda objektif. Waktu yang bukan rangkaian tahun, minggu, hari, dan jam. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak terpikirkan. Kami tidak bisa membayangkan waktu kecuali dengan syarat membedakan momen-momennya yang berbeda. Klasifikasi primitif. Oleh karena itu, klasifikasi primitif tidak tunggal atau luar biasa yang memiliki analogi dengan mereka yang dipekerjakan oleh masyarakat yang lebih beradab. Sebaliknya, mereka tampaknya terhubung tanpa jeda dalam kontinuitas ke klasifikasi ilmiah pertama. Padahal bagaimanapun berbeda mereka mungkin dalam hal-hal tertentu dari yang terakhir, namun mereka memiliki semua yang esensial. Karakteristik pertama, seperti semua klasifikasi canggih, mereka adalah sistem dari pengertian hierarkis. Hal-hal tidak begitu saja diatur oleh mereka dalam bentuk terisolasi kelompok, tetapi kelompok berdiri dalam hubungan dalam bentuk terisolasi kelompok tetap satu sama lain dan bersama-sama membentuk tunggal utuh. Selain itu, sistem ini seperti yang dimiliki oleh sains memiliki spekulatif murni. Tujuan mereka bukanlah untuk memfasilitasi tindakan, tetapi untuk memajukan pemahaman, untuk membuat memahami hubungan yang ada di antara hal-hal. Demikian pembahasan saya. Terima kasih Bapak.